أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan hal-hal yang diharamkan atas wanita yang haid. Yang kesimpulannya ada berapa hal yang diharamkan? Indak ya Iqbal. Ada 3 apa saja? Dilarang untuk salat, dilarang untuk puasa, dilarang untuk diceraikan, dilarang untuk tawaf. Berapa sudah? 4. Kemudian yang kelima, ikhwan, 6, dilarang untuk digauli, yaitu 6, atas suaminya, dilarang untuk jima'. Dari 3 hal yang dilarang untuk dia lakukan, yaitu salat, puasa, dan tawaf. Ini jelas. Kemudian 2 hal dilarang juga untuk dilakukan kepadanya, yaitu jima' dan 6, tolak. Tidak boleh dicarikan seorang wanita dalam kondisi dia sedang haid. Dan tolak yang dijatuhkan pada kondisi wanita sedang haid namanya tolak apa? Indak ya Ibrar. Talaqul bid'i atau talaqul bid'ah. Tayyib. Dan itu muharram, berarti si suami terjatuh dalam dosa. Kenapa? Menceraikan dengan apa? Bentuk tolak yang dilarang. Adapun dari sisi apakah jatuh tolaknya atau tidak, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya tolaknya jatuh. Dihitung, ikhwan. Tapi dia berdosa, tapi apa? Tetap sah tolaknya. Sebagaimana dirajihkan oleh Syalbani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, juga Imam Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Taib. Maka apabila seorang suami, ikhwan, menjatuhkan tolak yang ketiga kok dalam kondisi apa? Dia haid, maka sudah selesai perkaranya. Dalam artian dia tidak boleh rujuk. Paham? Dia berdosa karena menjatuhkan tolak dalam masa yang diharamkan untuk dia menceraikan istrinya. Tapi kalau itu sudah yang ketiga, maka jatuh, tidak bisa rujuk lagi. Sampai istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian si laki-laki itu menceraikannya. Kemudian sebagai faedah, dikecualikan dari pengharaman talak pada saat haid, ikhwan, 3 permasalahan. Yang pertama, apabila talak tersebut jatuh sebelum si wanita yang menjadi istrinya itu dia sentuh. Dalam artian baru akad nikah
Nah, terus sah akad nikahnya, setelah itu ingin menceraikan, belum diapa-apakan, maka walaupun saat itu masih haid, sah. Taib. Kenapa, kawan? Karena kondisi yang seperti itu tidak ada masa iddahnya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Dalam ayat yang lain, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Belum disentuh, belum diapa-apakan, baru akad tok. Nah, maka karena tidak ada iddahnya, maka jatuh talak walaupun di masa haidnya. Jadi seketika itu juga misalnya si wanita ini baru akad nikah selesai, laki-lakinya lihat mantan mungkin, pengen gantilah, nggak jadi, ceraikan. Nah, si istri ini juga sayang, ini sudah pakai dandanan pengantin kok tidak nikah. Dia ada tamu, sudah sama ini saja, boleh. Teorinya demikian, secara teori boleh. Secara teori boleh. Kemudian yang kedua, pada kondisi apabila si wanita yang haid ini sedang hamil. Kenapa? Karena kalau jatuh tolak dalam kondisi haid di saat itu sedang hamil, maka iddahnya jelas, yaitu iddahnya dengan kehamilan sampai lahir anaknya. Cuman kondisi ini jarang, ya kawan. Karena apa? Karena keumuman wanita kalau hamil ya tidak haid. Cuman seandainya terjadi, dan mungkin terjadi, ada sebagian wanita yang hamil tapi tetap haid. Kemudian yang ketiga, apabila tolaknya itu ala iwad. Apabila tolaknya tersebut tolakun ala iwad, yaitu yang diistilahkan dengan khulu'. Berupa khulu', yaitu si wanita memberi atau mengembalikan maharnya. Taib, maka tidak mengapa. Wanita ini walaupun haid, dia telah mengembalikan maharnya, kemudian minta agar membebaskan dari ikatan pernikahan. Dan si suami mengiyakan, berarti jatuh walaupun saat itu sedang haid. Ini tiga kondisi yang keluar dari keumuman hukum tolak bid'ah dan tidak terjatuh dalam dosa. Sekarang kita lanjutkan. Pada bab berikutnya, qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala babul haid. Perhatikan catatan kaki, al-haidu huwa damu tabi'atin wajibillah. Haid adalah darah tabi'ah, darah tabi'i, darah yang normal, yang memang jibillah, yaitu sudah ditabiatkan pada wanita, kawan. Maka wanita yang normal ya mengalami haid. Yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah, yang darah ini keluar dari qa'rir rahim, dari dasar rahim, pada waktu-waktu yang tertentu, yang masing-masing wanita punya kebiasaan dan jadwal sendiri-sendiri. Wal aslu fid dam alladhi yusibul mar'ah annahu haid. Ini hukum asal. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, al aslu fid dam alladhi yusibul mar'ata annahu haid. Hukum asal pada darah yang menimpa wanita, yaitu yang keluar dari seorang wanita, maka itu adalah darah haid. Hukum asalnya, seorang wanita kok keluar darah dari farjinya, maka hukum asalnya itu adalah darah haid.
Qala hadhihi qa'idatun muhimmatun fi babil haid. Dan ini kaidah muhimmah dalam bab haid. Wa hiya anna al-asla fi ad-dam alladhi yakhruju min farjil mar'ah annahu haidun hatta yaquma dalilun akhar yukhrijuhu an hadzal asli. Nah, yaitu bahwasanya hukum asal dalam darah yang keluar dari farji wanita itu adalah darah haid sampai tegak dalil yang lain yang mengeluarkan dari hukum asal ini. Nah, qala bila haddin li sinnihi wala qadrihi wala takarrurih. Ini kalimat singkat tapi mencakup hukum yang banyak sebenarnya, kawan. Baik, pada perkataan Imam Sa'di bila haddin li sinnihi, ya tidak ada batasan untuk umurnya. Jadi umur berapa seorang mengalami haid ini, nah, tidak ada batasan minimal maupun maksimal. Yang penting dengan adanya darah yang keluar maka dihukumi haid. Walaupun umur 6 tahun mungkin, 9 tahun atau 15 tahun atau bahkan 15 tahun kok belum juga mengalami haid, bisa saja. Jadi la haddin li sinni, tidak ada batasan untuk umurnya. Wala qadrihi, tidak pula ada batasan pada qadarnya. Taib, berapa harinya, berapa lama, itu tidak ada batasan paten. Ada yang sehari haid kemudian selesai, ada yang sepekan lebih. Wala takarrurih, dan juga tidak ada batasan untuk takarrurnya, terulang-ulangnya, berapa interval terulang haid tersebut, apakah sebulan sekali ataukah 2 bulan sekali. Nah, dan seterusnya. Cuman yang normal tentunya keumuman wanita setiap bulannya ada dengan kadar biasanya sepekan, dan keumumannya pada sekitar umur 15-an. Nah, ini disebutkan para ulama hanya berdasarkan aghlabi, ya mayoritas yang terjadi pada wanita. Qala ay la tahdida lil umri alladhi tahidu fihi al mar'ah. Ya, tidak ada batasan untuk umur yang seorang wanita itu mengalami haid, di awalnya maupun akhirnya, akhwan. Terkadang seorang 40 tahun mungkin ada yang sudah berhenti, ada yang 50 tahun belum berhenti, beda-beda. Fakadzalika la yuhaddadu qadruhu bil ayyam allati tahidu fiha al mar'ah. Demikian pula tidak dibatasi kadarnya dengan hari-hari yang seorang wanita mengalami haid padanya. Berapa? Tidak ada batasan minimal hari, tidak ada batasan maksimal hari. Selama yang keluar adalah darah haid dengan sifat-sifatnya, maka baginya hukum haid. Qala wa kadzalika la yajibu an yatakarrara iddatu ashhurin, ay yatakarrara iddata ashhurin hatta yuhkama bi annahu haid. Demikian pula tidak wajib untuk terulang beberapa bulan sampai dihukumi dia itu haid. Disyaratkan 3 bulan berulang keluarnya darah itu baru dihukumi haid, tidak ada yang demikian. Selama keluar darah haid, dan memiliki sifat-sifat darah haid, maka dihukumi haid. Taib. Illa in adbaqad damu 'ala al-mar'ah aw sara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahadah. Kecuali apabila darah itu terus-menerus keluar pada seorang wanita sehingga atau jadinya tidak terputus dari wanita itu kecuali sebentar saja. Jadi darah terus menjadi kebiasaan yang terus-terusan. Tidak terputus darahnya kecuali waktu sebentar. Maka dalam kondisi ini tasiru mustahadah, dia menjadi wanita yang dihukumi mengalami istihadah. Mustahadah yaitu wanita yang mengalami istihadah. Perhatikan catatan kaki, wa yustathna min hadzal asli ma idza kathura khurujud dami minal mar'ah. Dikecualikan dari hukum asal ini, yaitu kejadian apabila banyak
keluarnya darah dari seorang wanita. Nah, wasarat ayyamun qita'ihi hiyal aqal min syahriha. Jadilah hari-hari ya terputusnya darah haid itu lebih sedikit daripada apa? Daripada keluarnya haid pada bulan yang dia lalui. Jadi misalnya haidnya 28 hari, sucinya cuma sehari. Nah ini, dalam kondisi seperti itu fa innaha tasiru mustahadatan, maka wanita dalam kondisi seperti ini jadilah dihukumi mustahadah. Dari dua baris kalimat ini penting untuk diketahui hukum asal darah yang keluar dari seorang wanita adalah darah haid. Kemudian tidak ada batasan minimal umur mengalami haid dan juga maksimal umur berapa tuanya dia mengalami haid. Selama ada darah yang menjadi ibrah. Kalau darah keluar dan itu darah haid maka dihukumi haid. Juga berapa lamanya dalam keluarnya haid, apakah sehari, 2 hari, 3 hari, itu tidak ada batasan di dalam syariat. Juga terulang-ulangnya tidak ada batasan. Kemudian perkara kedua, apabila kok darah yang keluar terus-menerus sehingga lebih banyak keluarnya darah daripada waktu berhentinya darah, pada bulan yang dia lalui demikian terus-terusan, maka dia dihukumi istihadah. Dan istihadah ya kawan, kondisi bukan darah tabi'i. Ini darah penyakit dikarenakan adanya saluran darah yang terputus atau saluran darah yang rusak, maka butuh untuk diobati. Dan pada masa kini alhamdulillah untuk pengobatan dalam hal tersebut lebih maju daripada pada masa lalu. Pada masa lalu sebagian sahabat dihikayatkan ustuhidat sab'a sinin, mengalami istihadah selama 7 tahun. Mereka bersabar atas hal tersebut. Taib. Adapun hukum berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tugas antum di waktu yang tersisa untuk murajaah. Barakallahu fikum sampai setengah